baiklah di sini kalau boleh saya tahu nama Mbak siapa ya Mbak? Dengan Yati. Dengan Yati. Apakah benar kalau Mbak Yati ini seorang pengangguran? Iya benar. Kalau boleh saya tahu sejak kapan Mbak Yati menjadi seorang pengangguran? Dari bulan 1 kemarin. Bulan 1 kemarin. Kalau boleh saya tahu penyebab penganggurannya itu karena apa ya Mbak? Atau karena di PHK atau seperti apa gitu? Kalau boleh saya tahu. Sebenarnya sih itu di PHK karena emang lagi pengurangan karyawan. Apalagi kan saya kontrak tuh, jadi pengurangan karyawan kontrak itu lebih besar kan di masa pandemi seperti ini. Seperti itu. Terus semenjak di PHK, apakah Mbak sudah berusaha untuk mencari pekerjaan atau Mbak sudah mempunyai usaha sendiri gitu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Mbak? Kemarin tuh sempat tuh cari kerjaan. Kebenaran kan memang lagi masa pandemi gini susah tuh untuk cari pekerjaan tuh. Jadi setelah sekian beberapa kali saya mencoba untuk melamar, saya sekarang lebih memutuskan untuk membuka usaha sendiri. Oh iya, seperti itu. Jadi apakah Mbak merasa kekurangan ekonomi semenjak menganggur seperti saat ini? Kekurangan sih tidak, cuman lebih tepatnya tidak mengalami hal seperti waktu kerja kan, karena kan waktu kerja kita mendapatkan hasil per bulannya udah tahu berapa. Kalau usaha kan harus lebih giat dalam mencari pendapatannya itu harus lebih giat, kalau memang harus mau lebih banyak. Perbedaannya saja sih. Oh iya, seperti itu. Jadi Mbak, bagaimana harapan Mbak untuk pekerjaan Mbak ke depannya gitu? Apakah mau sesuai passion Mbak atau Mbak mau tetap berusaha seperti ini gitu, mempunyai usaha sendiri seperti ini ke depannya nanti? Kedepannya kalau bisa insya Allah pengen punya usaha sendiri, karena lebih passion saya di usaha sih. Kalau dikerja kan mungkin karena untuk mencari pengalaman aja, untuk mencari teman, pengalaman itu sih. Jadi apa sih harapan Mbak ke depannya gitu untuk masalah-masalah pengangguran yang ada di Indonesia terkhususnya seperti itu? Kalau menurut saya kepada pemerintah untuk banyak membuka lowongan dan mengurangi karyawan outsourcing, kan juga tergantung itu kan. Kalau outsourcing kan sakit sih kalau kerja kan. Jadi kalau bisa untuk pemerintah lebih banyak membuka lowongan, kurangi outsourcing, harus tepatnya menjadi karyawan tetap untuk menjamin karyawan tersebut. Terima kasih ya Mbak atas waktunya. Ya, sama-sama. Maaf ya Pak mengganggu waktunya. Kalau boleh tahu di sini saya dengan Bapak siapa ya? Bapak Muhammad Erwin Syahputra. Terus Bapak sudah berkeluarga atau masih sendiri? Alhamdulillah sudah berkeluarga. Sudah memiliki anak ya Pak? Alhamdulillah sudah memiliki anak 1 perempuan. Jadi Pak di sini saya pengen tanya-tanya sedikit nih. Saya dengar kan Bapak menganggur gitu. Sejak kapan sih Pak Bapak sudah menganggur? Kalau menganggur sebetulnya bukan nganggur sih, di PHK semenjak tahun 2019 pertengahan Juni. Berarti selama masuk pandemi ini ya Pak? Ya kurang lebih sekitar pandemi masuk setengah tahun lah. Jadi itu berarti Bapak karena di PHK bukan karena resign sendiri ya Pak? Ya karena di PHK. Terus selama Bapak di PHK ini sudah berusaha untuk mencari kerja atau membuka sebuah usaha sendiri? Kalau dibilang mencari kerja atau usaha ya ada, cuman itu tadi alasan sama perusahaan-perusahaan yang sekitar, mereka bilang salah satunya masalahnya itu dibalikan sama corona. Istilahnya sulit lah gitu kalau mencari pekerjaan selama corona ini ada gitu. Jadi Bapak lebih memilih membuka usaha sendiri gitu Pak? Atau apa kegiatan Bapak gitu setelah di PHK ini? Kalau
semenjak udah di PHK saya berinisiatif memang mau membuka usaha lah, usaha kecil-kecilan sesuai dengan area dan wilayah yang ditempati. Terus kan Pak, selama Bapak menganggur ataupun sudah di PHK ini, ada kesulitan nggak dalam ekonomi? Kalau dari segi ekonomi ya dibilang sulit enggak, dibilang mudah sih enggak, netral lah. Berarti masih bisa disesuaikan lah ya Pak. Ya masih bisa. Kalau istilahnya ada kerjaan sampingan lah, kerjaan pocok-pocok bilang seperti itu. Terus bagaimana harapan Bapak untuk pekerjaan selanjutnya gitu? Apakah Bapak pasrah mendapatkan pekerjaan apa saja atau Bapak berusaha nih cari kerjaan sesuai bidang Bapak? Kalau untuk harapannya sih kalau bisa ya kerjaan itu ada gitu. Perusahaan-perusahaan yang ada di sini mengadakan atau membuka lowongan lagi untuk istilahnya yang sudah di PHK ataupun yang masih pengangguran gitu kan, supaya bisa membuka lapangan pekerjaan agar yang menganggur ataupun yang kena PHK bisa bekerja kembali. Oh, berarti harapan Bapak itu kayak ya untuk lebih dibuka lagi lapangan pekerjaan biar Bapak juga bekerjanya sesuai bidang Bapak lah berarti ya Pak. Ya, karena kan istilahnya sayang kalau istilahnya kita kan istilahnya ada skill, istilahnya ada tamatan, tapi kan kalau nggak dimanfaatkan sesuai dengan tamatan kita tersebut kan sayang gitu. Iya, benar Pak. Terus gimana sih Pak harapan Bapak terhadap masalah pengangguran gitu? Apa sih solusinya menurut Bapak untuk mengatasi hal tersebut? Kalau dibilang dalam untuk mengatasi masalah pengangguran, yaitu balik sama pribadi masing-masing lah. Kalau sudah pengangguran istilahnya, kalau ada modal atau uang, pandai-pandailah membuka usaha atau usaha sampingan lah, kalau bilang seperti itu kan, usaha kecil-kecilan. Karena kan di dalam masa pandemi ini kita kan sulit untuk mencari pekerjaan atau melamar pekerjaan karena dalam suatu pandemi atau corona ini. Ya lebih kurang seperti itulah. Oh, jadi solusinya kayak ya lebih bagus-bagus memanage uang lah ya Pak. Apalagi nggak usah mengharapkan bahwasanya bakalan ada pekerjaan dari orang lain, tapi kayak ngebuka usaha sendiri gitu. Kayak misalnya ngebuat jualan atau apa gitu ya Pak. Iya. Seperti itulah. Makasih. Makasih ya Pak sebelumnya. Ya, Maaf juga sama-sama. sudah mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah hadir narasumber kita yaitu Ibu Islinar selaku Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Kota Medan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena sudah bersedia diwawancarai. Iya. Baiklah, kita mulai saja ya Bu wawancaranya. Menurut Ibu, apa faktor penyebab dari pengangguran? Faktor-faktor terjadinya pengangguran itu sedikitnya lahan pekerjaan yang disediakan, kurangnya skill atau keahlian yang dimiliki oleh si pencari kerja, kurangnya informasi lowongan pekerjaan yang didapat, malas mencari lowongan pekerjaan, dan minimnya pendidikan. Oh, jadi begitu ya Bu. Kira-kira dari faktor penyebab itu, lembaga apa sih Bu yang mengatasi pengangguran tersebut, serta bagaimana lembaga itu mengatasi pengangguran tersebut? Nah, lembaga yang menangani pengangguran itu adalah dari Dinas Tenaga Kerja. Karena Dinas Tenaga Kerja itu mempunyai program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang berupa pelatihan keterampilan perhotelan dan pariwisata,
kerajinan tangan, memasak, teknisi komputer dan jaringan. Masih banyak lagi program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh tenaga kerja. Nah, selain dari tenaga kerja tadi, masih banyak cara mengatasi pengangguran. Misalkannya memberikan pendidikan bagi yang kurang mampu, karena pengangguran itu rata-rata dialami oleh orang yang kurang berpendidikan. Nah, adanya tempat-tempat keterampilan seperti kursus, walau tidak ada pendidikannya, masyarakat bisa mempunyai modal keterampilan untuk bekerja. Karena pentingnya skill dalam dunia pekerjaan. Oh, begitu ya, Bu. Jadi saya ada satu pertanyaan terakhir nih buat Ibu. Sekarang Indonesia ini kan, Bu, sedang menghadapi yang namanya pandemi COVID-19. Hampir semua merasakan dampak dari virus tersebut. Menurut Ibu, apakah dengan adanya pandemi COVID-19 ini pengangguran itu semakin meningkat? Nah, di Sumatera Utara sendiri terdapat 1,23 juta orang tenaga kerja. Jadi yang berdampak pengangguran karena COVID itu sebanyak 107.000 orang. Yang bukan angkatan kerja karena COVID ada 64.000 orang. Penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID ada 1,02 juta orang. Wah, ternyata cukup banyak ya, Bu, yang merasakan dampak dari pandemi COVID-19 tersebut. Jadi, demikianlah hasil wawancaranya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.